Harapannya, oke, ya. Harapannya kita sebagai generasi milenial ya dan juga generasi Gen Z gitu ya, berharap bisa berperan aktif, berperan serta di dalam pemilu tahun 2024 ini, tidak hanya menjadikan kita pasif, kita juga berperan aktif gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi bukan hanya dari sisi usaha tapi juga dari sisi politiknya juga gitu. Kita bisa ikut berperan serta ke depan dan berharap nanti Prabowo Gibran bisa menang satu putaran gitu kalau lebih harapan untuk ke depan. Alasan mendukung Pak Prabowo dan Gibran? Alasannya pasti kita pengen sustainability ya, berkelanjutan gitu ya. Kan apa yang sudah dicapai dengan sekarang ini menurut kami ini sudah suatu pencapaian yang luar biasa gitu ya. Kita nggak kepengen apa yang sudah dicapai ini berhenti begitu aja. Kita bergerak ke arah yang lain yang pasti itu akan membutuhkan banyak waktu, banyak energi dan dana juga. Ya, sedangkan apa yang sudah kita jalankan sekarang ini menurut kami itu sudah sangat baik. Dan bagaimana ke depan ini keberlanjutan ini bisa terus dilakukan gitu ya. Apalagi kita mau menyongsong tahun 2045 ya. 2045. Indonesia Emas. Indonesia Emas begitu. Terus menyambut tahun politik di 14 Februari nanti, apa yang ingin diharapkan terutama pada Gen Z dan milenial, karena kan sejatinya relawan ngopi ini yang hadir baik itu ketua maupun sekjen dan juga yang lainnya kan kebanyakan Gen Z dan milenial. Apa yang ingin diharapkan dari mereka sebagai ya bisa dibilang pemilih pemula juga, terus kemudian apa yang ingin diharapkan juga bagi Pak Prabowo dan Gibran? Kalau berbicara terkait masalah harapan bagaimana untuk peran kontribusi antara teman-teman untuk Gen Z, saya rasa tahun ini merupakan tahunnya mereka. Jadi saya rasa sangat-sangat disayangkan apabila tahun ini tidak dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, apalagi untuk di tanggal 14, kalaupun masih juga apatis, sangat disayangkan karena itu bisa juga jadi terjadinya ada potensi-potensi kecurangan, kan itu bisa saja terjadi. Tetapi saya berharap untuk kedepannya dengan adanya kontribusi yang bisa dikatakan adanya suara keterwakilan dari pemuda, karena memang kesuksesan bangsa dan negara ini apa yang bisa dijalankan berdasarkan dari kebijakan-kebijakan itu juga ada di tangan kita yang anak-anak muda. Jadi saya rasa karena ini adalah tahun politiknya anak muda dan Gen Z, jadi saatnya untuk teman-teman Gen Z untuk memberikan kontribusinya dan menunjukkan dirinya di tahun politik, apalagi di tanggal 14 nanti. Kalau untuk Pak Prabowo dan Gibran harapannya? Tadi udah disampaikan tadi sebelumnya sama Enggak, kalau kakak sendiri ngelihatnya gimana? Kalau kami sih ini intinya adalah keberlanjutan, karena apa yang sudah dicapai sekarang ini dari sejak tahun 2019, proses pembangunan Indonesia ini sudah terus berjalan dengan sangat baik itu dari segi kebijakan diplomasi dalam hal hubungan politik luar negeri dan juga infrastruktur dan pembangunan dari segi perekonomian. Jadi saya rasa dengan adanya kebijakan-kebijakan yang memang sudah ditetapkan, semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk apabila emang harus ada yang lebih diperbaiki, itu akan bisa diperbaiki ke depannya karena ini berkelanjutan dan itu ada di tangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Terima kasih banyak.